Orang-orang bilang saat ini itu bank itu riba, ya kan? Kan gitu tuh, bank riba. Dan bahkan juga ada sebagian orang bilang bank syariah pun riba sebenarnya karena transaksinya nggak benar, akad juga nggak benar di sana. Tapi menurut Mas Nando gimana? Bank itu riba atau enggak? Berat ya pembahasannya, ini berat maksudnya. Ya, mungkin ini lebih ke pendapat pribadi lah gitu. Ya, tidak mengajak lah. Baik. Sebenarnya bukan bidangnya. Jadi kalau misalnya ada kekeliruan ya mohon maklum ya, mohon maaf lahir batin nih. Kalau misalnya nggak sesuai, tapi sebenarnya pengertian ribanya itu kita harus clearin dulu gitu loh. Riba itu apa pengertiannya, terus bagaimana konsep riba yang diatur itu bagaimana, dan konsep yang kita haramkan itu contohnya bank itu juga kita juga harus tahu gitu. Nah, aku bilang berpendapat bahwa itu tidak riba si transaksi bank ya. Ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan enggak. Itu berdasarkan konsep yang dipahami oleh beberapa orang yang berpendapat itu juga beda. Jadi kita setuju kalau riba itu haram, tapi beberapa ulama juga ada yang mengatakan bahwa ya belum tentu juga bank itu memakai konsep riba gitu. Kalau beberapa orang berpendapat mengenai konsep riba itu adalah menggandakan uang ya. Nah, menggandakan uangnya itu dalam arti apa? Dalam arti memang mencari keuntungan, atau menggandakan uang, bukan menggandakan ya, menambah nominal uang dari nilai uang dasarnya itu ditujukan untuk menjaga nilai inflasi yang terjadi. Jadi uang yang kita miliki sekarang dengan nilai uang yang kita miliki tahun depan, otomatis nilainya pasti bakal berbeda. Nominalnya sama tapi nilainya berbeda. Nah, adanya konsep bunga di setiap bulannya dari yang dikatakan melipatkan ganda itu, nah itu yang ada sedikit perbedaan pendapat gitu. Jadi makanya sih kalau aku bilang harus agak hati-hati mengatakan ini, karena ulama-ulama yang berpendapat sejauh ini umumnya rata-rata ulama yang bergerak di bidang fikih gitu. Sedangkan ini kan konsep mengenai ekonomi ya. Jadi sebaiknya kita juga perlu dengarkan beberapa ulama-ulama yang menekuni bidang ekonomi juga gitu. Tidak hanya sekedar fikih gitu. Karena ya fikih itu kan sesuatu hal ibadah ya gitu. Sedangkan transaksi ini kan menyangkut dalam konsep ekonomi. Jadi makanya aku bilang aku nggak saklek gitu ya, nggak melulu gitu. Tapi setuju kalau riba itu emang haram, tapi harus agak hati-hati menetapkan bahwa konsep bank itu bagian dari riba gitu. Karena ada perbedaan pendapat sendiri karena konsep yang terbentuk di sosial dan masyarakatnya itu gitu loh. Jadi ya itu sih menurut saya ya gitu. Tapi gini Mas. Panjang lebih bagus. Tapi menurut saya begini. Kan tadi bilangnya pertambahan duit. Tapi kan faktanya di bank itu duit kita emang bertambah. Seperti misalnya kita pinjam suatu loan istilah di bank kan loan, kita pinjam ke bank untuk beli mobil misalnya 100 juta misalnya. Dan dia ngasih duit 100 juta. Dan duit yang dikasih itu bukan duit bank, tetapi duit orang lain yang dikasih ke kita dan dipinjam atas nama bank. Otomatis dia berbisnis menggunakan duit orang lain. Kira-kira itu tuh gimana menurut Mas Nando? Oke. Ini juga nih maksudku, ini juga perlu dipastikan ya gitu. Apakah setiap orang yang minjem uang itu menggunakan uang orang lain atau tidak? Karena salah satu proses bisnis di bank juga adalah uang yang disimpan itu biasanya diinvestasikan ke luar untuk mendapatkan mendapatkan suatu nilai yang lebih gitu. Nah, biasanya tabungan orang itu sifat yang digunakan itu bukan tabungan jangka pendek yang dipakai uangnya ya. Itu biasanya tabungan-tabungan yang sifatnya jangka panjang seperti deposito. Nah, jadi analisis resiko dari konsep pinjaman itu sebenarnya
itu adalah cara bank untuk menjamin bahwa si banknya itu dapat sustain gitu loh, dapat berjalan sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan peruntukannya. Makanya aku bilang ya kalau uang aku misalnya 100 juta gitu, ya 100 juta gitu. Sedangkan katanya tadi kalau ada orang yang minjem uang, berarti dia pakai uang orang lain dong gitu. Nah, nggak segampang itu gitu loh. Kalau misalnya 100 juta itu bisa langsung saya ambil sekarang hari ini kan, terus gimana caranya bank itu balikin uang orang itu kan. Nah makanya tadi aku bilang biasanya yang dipinjamkan itu adalah bukan uang orang lain, tapi keuntungan dari uang orang lain yang sifatnya jangka panjang untuk proses investasi di luar, untuk menjalankan proses bisnis banknya itu gitu loh. Jadi ya kalau dibilang uang orang lain juga nggak sepenuhnya salah, tapi nggak sepenuhnya benar juga gitu. Karena biasanya yang dipakai itu adalah uang keuntungan dari hasil investasi keluar gitu loh. Seperti itu sih. Tetapi sekarang itu kita melihat fenomena banyak sekali karyawan-karyawan bank, bahkan dia mengaku sebagai ex-bank, mantan dari bank, dia keluar dengan alasan riba tersebut. Dengan gagah, dengan pede, dengan beraninya dia keluar untuk menghindari riba itu supaya tidak kerja di bank tersebut. Kira-kira fenomena seperti ini menurut Mas Nando baik atau buruk dan pendapatnya seperti apa? Aduh, kalau baik buruk itu sangat subjektif ya, karena tergantung dari kacamata siapa yang bakal dipakai gitu. Jadi ya kalau ada yang keluar dari bank karena memahami bahwa prinsip dan konsep di bank itu bagian dari riba, ya silahkan gitu. Tapi mengajak orang lain juga boleh, tapi tidak boleh ada penghakiman gitu loh. Jadi gimana ya, dunia ini terlalu beragam untuk satu kelompok saja gitu loh. Jadi ya kita boleh meyakinkan bahwa pengetahuan dan kepercayaan kita tuh benar, tapi kita nggak boleh memaksakan kepercayaan dan pengetahuan kita tuh yang paling benar gitu loh. Jadi ya nggak masalah gitu kalau dia misalnya percaya tuh konsep riba itu konsep bank itu adalah bagian dari riba gitu. Karena ini yang perlu aku kritik sih, salah satunya adalah rata-rata mereka berargumentasinya itu ya maaf banget ya, nggak dengan akal gitu. Jadi benar-benar mengcopy paste dari omongan salah satu penceramah yang mereka dengar dan mereka yakini gitu. Ya harusnya mereka yang di dalam, harusnya mereka yang mengetahui, justru lebih mengetahui di dalam gitu loh, dibanding orang yang di luar gitu. Nah kalau misalnya menurut mereka meyakini bahwa karena saya sudah di dalam, jadi saya sudah tahu, maksudnya dia sudah di dalam, sudah tahu prinsipnya, dia juga sudah tahu ilmu agamanya, terus dia meyakini bahwa berarti benar nih prinsip bank yang saya ketahui itu seperti ini gitu, dan ternyata menurut ilmu agama juga ya seperti itu gitu, ya berarti kan dia mempercaya itu. Nah berargumentasilah dengan pengetahuan saudara dan pengetahuan saudara dan kepercayaan saudara itu gitu loh. Nah sayangnya beberapa ex-bankir ini ya gitu ya, ex-bank ini sering sekali berargumentasinya secara liar di sosial media, hanya membawa salah satu fatwa dari seseorang gitu. Nah harusnya nggak berhenti di situ gitu. Harusnya dia tuh berargumentasi dengan pengetahuan dia, bukan dengan pengetahuan orang lain gitu loh. Karena orang lain yang memberi masukan ke dia, si penceramah ini masih ngasih masukan ke dia kan dari kacamata luar, di luar orang bank kan gitu. Sedangkan saudara itu yang ex bankir ini kan harusnya bisa mengolah antara pengetahuan saudara yang di dalam dan pengetahuan saudara yang ada di luar itu gitu loh. Jadi pembahasan itu jauh lebih komprehensif dan orang tuh jadi merasa teryakini gitu. Nah sayangnya sejauh ini saya belum ketemu alasan yang dikemukakan oleh ex bankir yang mengedepankan pemahaman dia, bukan mengedepankan pemahaman penceramah yang dia yakini itu gitu. Ya, dulu pernah ada kajian yang pernah saya hadiri gitu ya, yang pernah saya hadiri di salah satu masjid gitu, dan salah satu jamaah itu bertanya kepada pemateri ya, pembicara pada saat itu mengenai konsep riba pada prinsip bank konvensional maupun syariah itu gitu. Gak ada jawaban pastinya yang keluar dari salah satu si penceramah ini atau pemateri ini. Justru penceramah ini mengatakan pada saat itu
yang bisa menjelaskan ini adalah orang-orang ahli agama yang bergerak bidang ekonomi gitu. Saya takut saya berbicara tidak sesuai dengan sanatnya gitu, karena dia sendiri ya kalau dia bilang sih waktu itu semua itu punya ilmunya masing-masing gitu. Yang tahu ilmu agama ya memang tahu, tapi ilmu agama apa yang diketahui gitu. Kalau misalnya ilmu agama yang diketahuinya fikih, ya berbicara sesuai dengan bidang ilmunya gitu. Bahkan si beliau ini menyampaikan bahwa aku lupa lagi ya, imam apa ya tuh yang di Arab Saudi ya, Imam Maliki itu pernah didatangi oleh 40 orang musafir dari negara mana, dan 40 orang ini bertanya masing-masing satu, hanya ada 4 pertanyaan yang bisa Imam Maliki jawab, sisanya nggak bisa Imam Malik jawab gitu. Alasannya apa? Imam Malik waktu itu beralasan bahwa ya tidak semua saya ketahui gitu. Pertanyaan saudara itu silakan tanyakan kepada ulama-ulama yang memang mempelajari ilmu-ilmu tertentu gitu loh. Jadi memang nggak bisa sembarangan berbicara. Walaupun kita tahu ilmu agamanya, tapi ilmu dunianya nggak kita punyai gitu loh. Jadi ya kalau misalnya jadi beliau itu, si pemantian itu mengatakan bahwa mohon maaf saya belum bisa menjawab pertanyaan itu karena saya tidak mempelajari ilmu ekonomi gitu. Saya mempelajari ilmu agama yang saya kuasai adalah ilmu agama di bidang fikih. Pada saat itu beliau menjawab seperti itu gitu. Jadi kalau misalnya saudara juga bertanya kepada saya mengenai beberapa tafsir Al-Quran maupun hadis, ya saya juga nggak bisa jawab gitu karena saya bukan bidangnya gitu. Karena memang penceramah bukan untuk menjawab semua pertanyaan umatnya atau menjawab pertanyaan jamaahnya ya, tapi menjawab pertanyaan yang memang yang ia kuasai gitu. Nah itu menurut saya penting ya disadari oleh baik penceramah, ustadz ataupun ulama, ataupun para jamaah yang hadir di suatu kajian, bahwa ya tanyakanlah sesuatu hal itu kepada ahlinya gitu. Dan untuk para penceramah, jawablah sesuatu hal yang kalian benar-benar ketahui dan yang kalian benar-benar pelajari gitu. Kalian kan kalian tidak dituntut untuk sempurna gitu, tahu segalanya itu enggak gitu. Ilmu dunia ini luas gitu. Jadi ya berbicaralah sesuai dengan keilmuan saudara gitu. Ya dokter saja nggak mungkin berbicara di bidang hukum kan gitu, kecuali hukum kedokteran gitu kan. Yang mempelajari itu juga pasti berbicara. Ya ataupun psikolog ya akan berbicara ya sesuai dengan keilmuannya, kejiwaan seseorang gitu. Tidak mungkin berbicara tentang sains gitu. Jadi ya bukan berarti maksudnya untuk mengkotak-kotakan ya gitu. Tapi memang ya punya keahlian tersendiri lah gitu, dan kita harus menghargai keahlian seseorang itu gitu. Jadi jangan kita nggak perlu mencaplok semua ilmu gitu. Seperti itu sih. Jadi ya saya berharap juga kita semua bijak dalam mengambil ilmu dari orang lain gitu dan diolah dengan akal gitu. Sekian. Tapi gini Mas, tadi ada yang menarik bilang keahlian gitu kan, kembalikan kepada ahlinya. Dan memang Nabi pernah bilang bahwasanya segala sesuatu jika tidak diberikan kepada ahlinya, tunggulah kehancuran akan datang, kan itu ada dalilnya. Tetapi saya nggak akan mau memperlebar masalah ini karena mungkin ini bakal saya giring ke ranah filsafat nanti soal keahlian ini. Tapi saya nggak mau bahas itu dulu. Mungkin next pada menit-menit berikutnya. Tapi soal Ustadz tadi Mas, saya juga mendengar banyak ceramah. Ada satu ustadz namanya, kita sebut aja udah terkenal ustadznya, namanya Ustadz Erwandi Tarmizi. Dia tahu nggak? Namanya Ustadz Erwandi Tarmizi. Dia S1, S2, S3 di Mekah, khusus masalah muamalah kontemporer, memang masalah ekonomi Islam. Dan dia berpendapat dalam videonya, bank konvensional totally riba masalah penambahan duitnya. Tetapi apakah semuanya riba? Tidak katanya. Yang tidak riba dalam bank itu adalah transaksi transfer dan receive, itu nggak riba. Pakai ATM nggak riba walaupun tiap bulan ditarik, tapi itu nggak riba karena itu dianggap sebagai biaya jasa, service charge. Tetapi yang dianggap riba itu ketika ada penambahan seperti kita pinjam dengan bunga sekian, ribanya di sana. Tetapi yang jelas pendapat Ustadz tersebut, bank konvensional haram termasuk
Dari gaji-gaji pegawainya pun haram karena digaji pakai keuntungan dari perpinjaman duit tersebut, bunga yang didapat, dan kredit kan itu pakai bunga semua. Jadi Ustadz itu berpendapat seperti itu. Dan saya mencoba mengcompare dengan itu kan agak-agak cara berpikir Ustadznya agak-agak salafi, menurut saya agak salafi ya. Tetapi saya mencoba mengambil ustadz-ustadz yang agak NU lah. Agak NU seperti Ustadz Abdul Somad. Ustadz Abdul Somad memang tidak setegas beliau, tidak setegas Ustadz Erwandi ini. Kalau Erwandi bilang keluar, langsung keluar, tinggalkan. Tuhan yang menjamin, tuh agak tegas gitu kan. Tapi kalau Ustadz Abdul Somad agak sedikit tidak tegas di sana karena tidak tegas itu bukan berarti menjelekkan Ustadz Somad, enggak, tapi penilaian saya pribadi gitu. Dia bilang dalam ceramahnya Ustadz Somad itu bank haram, pekerjanya makan gaji haram, kata Ustadz Somad. Tetapi ketika darurat, ketika Anda keluar, Anda merasa anak Anda nggak makan, Anda boleh bertahan di situ sementara sampai dapat pekerjaan yang baru. Masih ada lah, masih agak nggak terlalu tegas seperti Ustadz yang Erwandi ini. Kira-kira ini Ustadz ini udah ahli di ekonomi nih. Dia berpendapat seperti itu. Menurut Mas Nando gimana? Kan ya Ustadz yang Mas Nando ceritain tadi kan bukan bidang dia bidang fikih. Dan saya memaparkan Ustadz yang benar-benar ahli di bidang itu dan mengharamkan bahkan gajinya itu haram. Menurut Mas Nando gimana? Pertanyaan dasarnya adalah beliau bisa mengatakan bahwa gaji pegawai diambil dari uang bunga itu dari mana gitu. Itu menurutku pertanyaan yang mendasar ya, karena sebenarnya tadi aku udah ngomong tuh di awal, pertambahan nominal uang dari total pinjaman itu itu tidak sepenuhnya merupakan pertambahan yang diperuntukkan untuk keuntungan, tapi untuk menjamin suatu nilai yang bertambah di setiap tahunnya gitu. Karena pertambahan nominal uang yang dibayarkan dari suatu pinjaman itu kan range-nya tidak hari 2 hari ya, tapi bulan dan tahun gitu. Yang tadi saya bilang di awal adalah ada jaminan kenaikan nilai uang, nilai tukar uang. Nominalnya sama tapi nilainya berbeda setiap tahunnya. Nah, bunga itu bunga yang diberlakukan di bank bukan sepenuhnya untuk mencari keuntungan bagi si bank, tapi untuk menjamin adanya nilai yang mengikuti harga pasar, nilai pasar gitu loh. Karena inflasi itu atau kenaikan mata uang itu suatu hal yang keniscayaan gitu loh, itu pasti terjadi gitu, karena ada supply and demand kan gitu. Ketika semakin banyak orang yang megang uang kan pasti harganya uang itu pasti turun kan, tapi semakin sedikit orang megang uang, harganya uang itu pasti bakal naik gitu. Nah, jadi makanya pertanyaan saya tadi itu, dari mana beliau tahu bahwa gaji pegawai diambil dari pertambahan bunga itu gitu. Itu dulu harus kita clearkan gitu. Karena kalau yang saya ketahui mengenai konsep bunga itu diambil bukan semata-mata untuk keuntungan, tapi untuk menjamin sebuah nilai mata uang itu tetap gitu. Kalau uangnya dipinjam 1 hari 2 hari, tidak dalam satu bulan, berbeda bulan atau berbeda tahun, barulah itu lintah darat itu rentenir gitu ya, karena dia ngambil keuntungan atas dasar keuntungan diri dia gitu loh. Tapi bank itu, setahu saya ya, sepengetahuan saya, bank itu menetapkan bunga itu bukan pada dasar keuntungan, karena jaminan untuk kenaikan nilai mata uang, nilai tukar mata uang atau inflasi itu gitu loh. Jadi 25 juta hari ini akan berbeda nilainya dengan 25 juta tahun depan, atau apalagi 5 tahun yang akan datang gitu loh. Nah, untuk menjamin nilai itu, maka ditetapkanlah suatu bunga itu untuk menjamin nilai tersebut supaya mengikuti kenaikan nilai di pasar uang. Yang kedua, kalau aku juga agak
agak membingungkan dengan bilang itu akadnya pada saat peminjaman itu nggak jelas gitu. Yang setahu saya bunga itu ditetapkan kepada peminjam itu tetap. Jadi dari awal dia berangkat minjam sampai dia berhenti meminjam itu bunganya tetap. Berarti itu udah kesepakatan. Kecuali kalau ada ketentuan bahwa bank bisa kapan saja menaikkan nilai bunga yang berlaku. Itu. Contoh, kalau saya pernah dengar itu konsep KPR rumah. Itu bank bisa kapan aja naikin bunganya. Gitu. Nah, tapi bank itu punya alasan. Karena kenaikan harga tanah yang di luar prediksi. Karena apa? Karena harga tanah tidak dikuasai oleh bank. Nah, kalau uang kan dikuasai oleh bank. Bukan dikuasai ya, diatur oleh bank. Jadi kenaikan inflasi mata uang itu benar-benar dijaga. Jadi contoh nih kayak Indonesia. Di luar sana inflasi itu udah 20%. Gitu kan. Tapi kebijakan Bank Indonesia kita nggak boleh lebih dari 5%. Kenapa? Karena untuk menjaga stabilitas uang itu tersendiri gitu loh. Jadi pentingnya ada bank sentral itu untuk mengatur bahwa bank-bank itu tidak semena-mena. Gitu loh. Jadi contoh nih, bank menetapkan bunganya 1% setiap bulannya untuk 5 tahun gitu. Padahal di tahun ketiga, bank sentral itu menetapkan inflasinya di atas 5% gitu. Apa nggak jatuhnya bank itu bakal rugi gitu ya minjemin itu gitu. Tapi kan bank ya udah harus dia telan gitu loh. Bagaimana cara menutupi dengan itu? Ya bisnis tempat lain. Berarti uang yang ada kita coba alihkan ke yang lain, ke bisnis yang menguntungkan. Maksudnya investasi ya. Nah investasi itu kan nggak selalu melulu haram ya. Maksudnya kayak investasi bangun jalan yang untuk maslahat gitu kan. Nah nilai keuntungan dari itu kan bisa masuk ke bank gitu loh. Nah makanya aku bilang tadi itu akadnya nggak jelas itu tuh di bagian mananya gitu loh. Karena bunga yang ditetapkan oleh bank kepada peminjam itu konstan, tetap sampai dengan akad berakhir. Walaupun kebijakan bank sentral bisa menetapkan kenaikan inflasi atau kenaikan suku bunga itu bisa berbeda tiap tahun, tapi bank tidak boleh merubah aturan yang sudah ditandatangani. Artinya ada kesepakatan di situ. Artinya akad sah di situ gitu. Nah, makanya aku juga ya ingin tahu gitu loh, ketidakjelasan akad pada pinjaman bank itu di mananya gitu loh. Seperti itu sih. Tapi kalau soal akad Mas, saya juga pernah mempelajari ya akad nih. Akad itu kan di bank syariah itu ada nama akadnya berbeda dengan bank konvensional. Di konvensional itu akadnya duit dengan duit. Uang, dia minjam, dia butuh duit, datang dikasih duit. Nah, sedangkan kalau di bank syariah yang berlabel syariah ya, yang benar-benar syariah yang dihalalkan oleh kebanyakan fatwa ulama misalnya, itu tuh ketika akadnya itu akad jual beli, atau saya lupa bahasa Arab, entah mudorobah atau murobah gitu, saya lupa, pokoknya antara itu, karena kita bukan background dari Arab jadi kita nggak tahu. Nah, dia bedanya di situ aja. Jadi kalau dia minjam yang dikasih duit, berarti duit ada pertambahannya dengan duit. Iya. Ya itu yang diharamkan sama sebagian banyak ulama kita. Tetapi yang syariah, dia akadnya itu jual beli. Jual beli itu artinya gini Mas. Mas datang ke saya misalnya, Van, pinjam duit sebagai bank nih. Bang, pinjam duit nih 100 juta buat beli mobil. Yang saya kasih bukan duitnya, tapi mobilnya yang saya kasih. Dengan syarat mobilnya 100 juta Pak, tapi saya jual ke Bapak 120 juta. Pertambahan duit juga, tetapi modelnya model jual beli. Nah, di situ bedanya. Setahu saya akadnya di situ bedanya. Kira-kira Mas Nando ada komentar nggak dengan akad itu? Benar. Jadi memang tadi kita udah ngomongin dua pendapat ya. Yang satu benar-benar mengatakan totally haram. Satu lagi mengatakan yang barusan tadi dikatakan bahwa yang nggak boleh itu adalah uang dengan uang, ya kan gitu. Nah di situ kan baru dua loh, kita ngomongin dua tokoh gitu ya yang udah punya dua pandangan gitu loh. Pandangan yang kedua ini juga benar-benar saya tahu, maksudnya tahu itu dalam arti memang ulama pernah mengatakan, ada yang berpendapat bahwa
nggak boleh ada pelipatan ganda dari suatu uang gitu loh. Itu benar, memang ada gitu. Nah, dia punya dalil. Memang ada ulama yang mengatakan itu, tapi ada juga yang mengatakan lain kan, yang kasus pertama tadi, yang benar-benar totally haram gitu loh. Kita baru, nah, gimana bahasanya ya? Saya nggak menentang, tapi saya tahu memang pendapat yang kedua itu memang saya pernah dengar bahkan disampaikan sama ulama yang sebenarnya beliau juga belum terlalu yakin dengan konsep dengan konsep riba yang ada di bank itu gitu. Jadi memang ada pendapat seperti itu. Lantas kalau pertanyaannya siapa yang benar? Mana yang benar? Apa jawaban kita? Belum tahu. Gitu. Karena semua punya pendapatnya masing-masing. Karena semua punya dalilnya masing-masing. Lantas bagaimana kita menyikapinya? Ya, itulah diolah pakai akal tadi. Gitu loh. Jadi kalau tadi saya juga setuju. Setuju itu dalam arti memang saya pernah ngedenger pendapat seperti itu juga saya pernah mendengar gitu. Tapi ya cara menyikapinya, kita baru nyebut dua tokoh saja itu sudah ada dua prinsip yang berbeda loh gitu. Nah, kalau dari dua prinsip yang berbeda ini, terus kita gimana nih? Mau pakai yang mana gitu? Pakai dua-duanya? Oh enggak kok, satu benar-benar ngomong totally haram kan gitu. Satunya lagi bilang ada pengecualian gitu, atau ada ketentuan tersendiri gitu. Jadi artinya bahwa ya silahkan pakai pandangan siapapun itu, tapi harus diolah dengan akal dulu gitu loh. Seperti itu sih pendapat saya ya. Tetapi menurut Mas Nando kecenderungannya pendapat pribadi nih. Saya minta pendapat pribadi, bukan pendapat beberapa ulama atau pendapat umum enggak. Pendapat pribadi Mas Nando lebih cenderung ke haram, ya konvensional ya. Cenderung ke haram atau di tengah-tengah atau cenderung ke halal. Pendapat pribadi. Iya betul, pendapat pribadi ya. Kalau dibilang tengah-tengah, mungkin iya ya. Ya wasaton itu. Di tengah ya. Betul, maksudnya gini ya. Yang tadi bilang totally haram itu bener bisa apa ya? Kalau saya pikirkan itu memang masuk akal gitu. Tapi ada juga yang nggak masuk akal. Yang tadi sudah saya bantah, dari mana pengetahuan beliau bahwa gaji pegawai itu diambil dari keuntungan bunga itu gitu loh. Kan itu apakah beliau memang sudah pernah baca laporan keuangan dan biaya belanja pegawai itu juga memang masuk dalam bagi hasil atau bagi keuntungan, atau bagaimana, kan saya nggak tahu bagaimana beliau berfatwa bahwa gaji pegawai itu diambil dari keuntungan bunga itu ya gitu. Nah itu yang pertama. Jadi yang pertama kalau dibilang tengah-tengah iya gitu. Intinya kalau saya tuh memang berpendapat bahwa lebih meminimalisir bentuk pinjaman apapun gitu. Ya kalau ngambil pendapatnya Rasul, ya zaman dulu itu memang kalau beliau itu mengatakan hutang itu mengantarkan kita kepada kehinaan di siang hari dan mengantarkan kita ke kekhawatiran di malam hari gitu loh. Jadi memang sejatinya memang kita harus mengurangi kegiatan pinjam meminjam atau hutang mengutang itu ya gitu. Paling itu aja sih. Jadi saya ngambil di tengah-tengah gitu. Tapi kalau menurut pendapat saya Mas ya, berdiri di mana? Haram, halal, apa tengah-tengah? Kalau saya mungkin lebih ke haram, tapi agak sedikit miring ke tengah-tengah gitu loh. Karena saya lebih cocok dengan konsep Pak Ustadz Abdul Somad itu, menurut saya begitu. Karena nggak mungkin kan dia nggak siap tapi dipaksa keluar, kan bahaya gitu kan. Ya, tapi gini nih, saya kenapa lebih ke haram, karena menurut saya dalilnya jelas lah. Dalilnya jelas mengharamkan riba, menghalalkan sedekah. Nah, kalau kita ambil terminologi riba itu apa? Penambahan, berarti setiap yang bertambah haram. Nah, terus bank itu dari mana taunya kok dia gajinya dari sana? Bank itu kan perusahaan, Mas. Iya kan? Bank itu perusahaan. Dia itu hidup dari
investasi orang kaya di daerah tersebut salah satunya. Kebetulan di daerah saya itu ada orang paling kaya di daerah saya di kampung. Itu bank, ya anggap bisa disebut itu bank di daerah itu, ada namanya Bank A. Itu tuh dia itu beroperasi karena investasi dari dia yang kaya. Ada miliaran, kok banyak duitnya di sana. Jadi karena ada duit dia makanya bank ini jalan. Kalau nggak ada duit dia, bank ini nggak jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau karena itu perusahaan, otomatis yang namanya perusahaan, otomatis dia pasti menggaji dari keuntungan perusahaan, ya kan? Otomatis bank dia menggaji dari keuntungan yang didapat, mau itu semacam keuntungan ribanya, atau kalau dipikir-pikir kan dia keuntungannya dari bunga. Yang pertama bunga, yang kedua dari layanannya kayak ATM, atau kan dari itu. Yang kedua mungkin ini bisa dibilang halal lah ini nih, ya kan? Yang bunga ini yang enggak kan? Yang berikutnya dari sitaan. KPR rumahnya disita, dilelang, duit buat dia. Nggak tahu ya sisanya dibalikin atau enggak. Kan kalau pengen halal sisanya harus dibalikin. Tapi kayak bank konvensional ditarik semua deh. Kayaknya ditarik, rumahnya dilelang. Ini halal apa haram kira-kira? Menurut saya haram ya, menurut saya. Karena kan dia ngambil rumah orang karena nggak bayar utang, diambil semua. Nah, artinya apa? Lebih banyak ya kalau kita persentasin, mungkin lebih banyak dari yang haram menggaji mereka, kawan-kawan yang di bank itu, daripada yang halal yang masuk. Kan kita bisa presentasi mana yang lebih banyak tuh, ya kan? Berapa sih untung ATM tarikan per bulannya? Nggak banyak, lebih banyak bunga. Lebih banyak kredit yang macet, dia tarik rumahnya, ditarik mobilnya, dilelang. Nah, menurut saya kalau saya pribadi cenderung ke haram, tapi dalam suatu kondisi mungkin bisa kita sedikit miring ke tengah-tengah gitu. Kalau saya begitu, prinsipnya sedikit berbeda. Nah, tadi Mas Nando juga bilang ulama aja berbeda nih, terus mana yang benar? Kan gitu tuh. Kalau saya seperti itu tadi. Yang benar tentu kita pakai logika lagi, seperti Mas Nando bilang tadi, pakai logika, pakai akal. Tapi kalau bagi saya sih sederhana, Mas. Prinsipnya sederhana aja. Ketika informasi yang mengharamkan datang, informasi yang menghalalkan datang, informasi yang memperbolehkan tidak menghalalkan, tidak mengharamkan datang, tentu itu butuh kecerdasan kita nyamannya yang mana, kan gitu kan? Kita nyamannya mau pakai yang mana. Tetapi tentu jangan asal ego kita aja, teman-teman kita kerja di sana, terus kita pilih yang enak walaupun kita nggak cocok sama kita, ya, logiknya nggak dapat, tapi kita ambil aja itu, kita anggap itu sebagai kebenaran. Menurut saya itu kurang tepat juga. Tapi mungkin Mas Nando punya cara yang tepat untuk menentukan yang benar tuh yang mana. Kira-kira ada nggak? Benarnya ya. Susah sih jawabnya, karena ya memang satu, pengetahuan saya juga di bidang itu nggak terlalu banyak. Tapi kalau saya sih intinya gini ya, semakin banyaklah baca buku terkait tentang apa yang mau kita ketahui. Kenapa? Karena akan semakin hati-hati kita berbicara, atau akan hati-hati kita berpendapat apabila udah banyak buku yang kita baca mengenai suatu pendapat tersebut. Maksudnya adalah orang yang ahli di suatu bidang tuh banyak. Kayak tadi yang di fikih muamalah kontemporer atau fikih muamalah apapun itu judulnya, ada, dan gak cuma satu. Nah, coba kita baca beberapa buku ataupun pendapat-pendapat dari beberapa ahli yang ada di bidang, yang belajar di bidang tersebut gitu. Karena ya 1-2 orang itu bisa meyakinkan kita, tapi 3-5 orang itu akan menambah pengetahuan kita gitu. Jadi kita tuh nggak hanya sekedar yakin, tapi ada juga pengetahuan yang kita miliki gitu. Jadi ya untuk menuju ke arah ke sana gitu ya. Ya memang kita juga harus baca juga dan pelajari juga mengenai prinsip-prinsip yang beberapa ahli kemukakan gitu. Nanti pastilah kalau dari segi ini ya, dari segi bahasa alamnya gitu, pasti naluri kita akan mengarahkan ke sana gitu. Mengarahkan ke sesuatu hal yang memang diarahkan gitu dari bacaan kita. Kalau dari segi spiritual, ketika kita makin banyak baca mengenai suatu tema tertentu dari beberapa pendapat ahli,
pasti rahmat itu pasti bakal menggiring kita kok. Hidayah itu pasti bakal datang ke kita gitu. Jadi ya jangan sekedar nunggu dikasih, tapi coba cari gitu loh. Jangan nunggu kita nerima terus dari orang, tapi kita coba mencari informasi itu sendiri gitu loh dari beberapa sumber gitu. Ya insya Allah naluri akan mengantarkan kita kepada keyakinan dan kebenaran, maupun rahmat dan hidayah juga akan membawa kita menuju ke kebenaran gitu. Yang penting belajarnya niatnya harus tulus, supaya yang meridhoi itu Allah, jangan setan gitu. Karena kalau belajar sudah dengan niat yang sudah buruk, terus belajar juga sudah dengan harapan ingin menggurui atau menjati orang, ya itu mah nanti nggak sampai itu rahmat hidayahnya gitu kan. Jadi ya belajarlah untuk diri kita khususnya dan orang lain umumnya. Seperti itu. Oke, luar biasa Santi Aji dari dosen kita. Amin. Hernando. Amazing. Oke teman-teman, terima kasih banyak yang sudah mendengarkan podcast ini. Terima kasih banyak yang sudah mendengarkan podcast ini via YouTube. Karena bakal diupload ke YouTube ya. Karena YouTube udah lumayan. Mungkin nggak ada video, tapi kita kasih foto kita berdua, aku edit kayak atau apa kayak gitu kan, nanti bisa aja gitu kan. Jadi terima kasih banyak buat yang sudah mendengarkan obrolan santai sore ini. Kebetulan saya recordnya sore ini anggap aja obrolan santai. Ini kebanyakan pendapat pribadi, tidak usah tersinggung dengan pendapat kita, karena bahasan kita cukup sensitif dan butuh intelektual yang lebih juga agar tidak gampang tersinggung dan ngamuan gitu. karena zaman sekarang ini orang itu gampang ngamuan gitu loh Mas. Apa-apa ngamuk, jadi kan susah gitu loh. Kalau udah ngamuk, ilmu itu udah nggak masuk gitu, susah. Oke teman-teman, saya berharap kedewasaannya dalam menyikapi percakapan kita yang menurut saya sederhana tapi lumayan ada bobotnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih, sampai jumpa di podcast atau video berikutnya. Apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Kan gue nggak tahu. Ya, jadi untuk yang para pendengarnya atau penonton yang nggak mau bahasan yang berat-berat, yang santai-santai, tapi cukup memancing akal dan naluri kita, silakan subscribe channel YouTube ini, di like, bisa juga di komen untuk masukan kita ke depannya, dan di share juga ya, gitu. Jangan cuma untuk diri sendiri. Oke? Bye-bye. Seperti itu insight dari calon dosen kita. Amin. Ini tadi udah ditutup, tapi insightnya belum, ya udah kita kasih insight lagi, nanti nggak usah diedit, anggap aja ini kesalahan teknis yang diwajarkan. Katanya udah ditutup. Jadi maklum. Iya. Oke teman-teman, thanks for watching this video. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Bye.